Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Senpai C. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pajak pertambahan nilai ya. Dan yang kita bahas pada video kali ini adalah mengenai konsep-konsep dasar tentang pajak pertambahan nilai. Secara internasional ya, kita mungkin mengenal beberapa istilah yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai ini ya. Yang pertama tentu pastinya adalah VAT ya, Value Added Tax ya. Nah, ini konsep yang kita gunakan juga untuk pajak pertambahan nilai di Indonesia ini. Kemudian ada juga istilah lain, consumption tax, pajak atas konsumsi. Ini merupakan konsep basic mengenai pajak atas konsumsi itu sendiri yang di dalam di Indonesia. Barangkali kita akan mengenalnya dalam konsep pajak pertambahan nilai atau juga pajak penjualan dan lain sebagainya ya. Selain itu ada juga istilah GST ya, Goods and Services Tax ya. Nah ini juga sering digunakan secara internasional ketika jenis istilah ini yang masing-masing sebenarnya memiliki konsep yang sedikit berbeda ya. Dan barangkali mungkin agak sedikit kita singgung dalam video kali ini. Untuk slide ini sendiri dan juga buku referensi utama kita adalah bukunya Bapak almarhum Untung Soekarji, yakni pokok-pokok PPN, pajak penerimaan nilai di Indonesia ini ya. Nah, beliau ini adalah bisa dibilang adalah core of the core atau inti masternya master dari PPN ini ya. Cuman sayangnya beliau sudah almarhum tahun 2019. Untuk slide kali ini ya, slide kali ini juga slide dari beliau sendiri ya, Pak Untung Soekardi sendiri ya. Namun dalam beberapa slide kita akan melakukan editing ya, dan editing ini dilakukan oleh tim dosen dari PKN STAN. Saya menyampaikan saja. Oke, kita langsung aja ya. Kita lihat perkembangan pajak tidak langsung di Indonesia ini ya. Pada chapter sebelum-sebelumnya di pembagian mengenai pajak, di sana diantaranya adalah ada punya pembagian pajak langsung dan pajak tidak langsung. Di mana pajak yang langsung itu adalah di mana pihak yang dibebankan pajaknya itu sama dengan pihak yang menyetorkan pajaknya itu ke kas negara. Adapun untuk pajak yang tidak langsung itu adalah pihak yang dibebani pajaknya itu berbeda dari pihak yang menyetorkan pajaknya itu ke kas negara. Itu simpelnya seperti itu. Nah, adapun contohnya ya untuk yang pajak langsung itu PPh misalnya, kemudian untuk yang pajak tidak langsung itu adalah PPN, pajak pertemuan nilai. Nah, disinilah pada video kali ini kita akan membahas mengenai PPN itu sendiri. Perkembangan pajak di Indonesia tentu karena Indonesia ini sebelumnya dijajah oleh Belanda, maka banyak sekali peraturan-peraturan perundang-undangan yang berasal dari Hindia gitu ya. Hindia Belanda maksudnya, dari Belanda. Nah, untuk yang pajak tidak langsung itu sendiri sejak 1947 ini ya, ini diundangkan pajak pembangunan 1 atau biasa orang menyebutnya sebagai PP1 gitu ya. Meskipun PP1 ini sebenarnya sudah berganti nama ya kan, namun kalau misalnya di masyarakat umum ya khususnya di daerah-daerah itu ya, mereka masih paham kalau misalnya disebutkan PP1 gitu ya. Meskipun orangnya juga lahirnya pasti setelah 1947 ini gitu ya. Mungkin yang lahirnya tahun 60-an, 70-an atau 80-an awal itu masih paham PP1. Nah, PP1 ini kurang lebih adalah ya agak-agak mirip gitu ya dengan pajak atau consumption tax ini ya. Namun kemudian peraturan tersebut menjadi dua nih ya sebenarnya ini ya. Sini ya, yap. 1 2 gitu ya. Nah, di tahun 51 ini, di tahun 51 ini diundangkan ya diubah menjadi pajak peredaran itu ya. Atau PPE kecil ya, PPE kecil ya. Mulai berlaku tahun 1 Januari 1951 ya. Yang kemudian
pajak peredaran itu sendiri berubah menjadi pajak penjualan atau PPN gitu ya, N-nya kecil soalnya, untuk membedakan dari pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian di tahun 56 dia di-split menjadi dua. Yang awalnya pajak penjualan dan diturunkan kembali dari pajak pengembangan itu menjadi pajak daerah ini ya. Dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1956 ini. Nah, pajak daerah sampai sekarang ini masih ada ya, pajak daerah ya, yang nantinya akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Di antara yang terakhir itu diubah di tahun 2009 nih ya. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ini mengenai pajak daerah dan retribusi daerah gitu ya. Nah, kembali ke yang pajak pembangunan ya. Pajak pembangunan yang kemudian diubah menjadi pajak peredaran, setelah itu juga diubah lagi menjadi pajak penjualan atau PPN ya. Nah, pajak peredaran ini atau PPE ini hanya berlaku selama kurang lebih 9 bulan saja. Dan kemudian diganti menjadi pajak penjualan. Pajak penjualan ini dari Oktober 51 ya ini ya. Sampai kemudian berlakunya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 yang mulai berlaku pada 1 April 1985. Jadi cukup lama kita menggunakan pajak penjualan ini. Sekitar 33, sekian tahun lah, 33 tahun lebih ya, gitu ya. Kita mengenal adanya pajak penjualan di sana. Nah, di tahun 83 ini diubah menjadi pajak pertambahan nilai yang mulai berlaku 1 April 1985. Nah, untuk PPN ini juga biasa disebut sebagai UU PPN 1984 gitu ya. Karena sebelumnya memang rencana awalnya memang maunya berlaku tahun 84 cuman diundur jadi 1985 ya. Dan Undang-Undang PPN ini juga sudah mengalami beberapa kali perubahan ya. Di antara yang tahun 94 dengan Undang-Undang Nomor 11-nya. Kemudian ada juga yang Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000. Setelah itu berubah lagi di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Dan yang terakhir ini dalam beberapa pasalnya ya, ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang orang biasa menyebutnya sebagai Omnibus Law Cipta Kerja ya atau Ciptaker ya. Kalau misalnya yang sebelumnya kan di rancangannya kan Undang-Undang Cilaka ya, Cipta Lapangan Kerja ya. Tapi kemudian secara tata bahasanya menjadi Cipta Kerja saja, lapangannya dihilangkan. Dan ini berlaku mulai tahun 2020 ini. Nah, kita akan mempelajari banyak hal ya. Ini sampai dengan sini ya. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 ini ya. Adapun mengenai yang Undang-Undang yang Cipta Kerja ini akan dibahas pada secara khusus pada video yang lainnya. Namun karena sifatnya itu sangat minor ya, perubahannya sangat minor ya, nanti kita akan pelajari bersama-sama hanya untuk sebagai pengetahuan saja. Nice to know gitu ya. Nah, penjelasannya sebagai berikut ini ya. Kita melihat tadi di tahun 51 ini ya, mulai berlakunya ya. Ini ada namanya pajak peredaran ya atau PPE ini ya. Nah, PPE ini kurang lebih juga sebenarnya konsep dasarnya juga sama dengan pajak penjualannya, yaitu consumption tax ini ya. Consumption tax ini adalah pajak atas konsumsi. Jadi secara garis besar dapat kita pahami pajak atas konsumsi itu sifatnya netral. Nah, nanti di dalam pemahaman berikutnya nanti kita akan mengenal VAT dan juga GST gitu ya. Nah, VAT adalah sebagaimana yang ada di Indonesia ini ya, di mana Indonesia ini kan menganutnya kan VAT ya, bukan GST ya. Untuk VAT ini yang PPN,
Untuk GST ini lebih simpelnya ini ya sebagaimana kita pahami menjadi pajak penjualan ini ya, GST, Good and Services Tax. Atau kalau misalnya di pajak daerah ya, PDRD, pajak daerahnya itu sendiri ini juga menganutnya ini ke GST sebenarnya. Meskipun objek-objeknya lebih terbatas gitu ya. Kalau GST itu kan general gitu. Nah, untuk pajak peredaran ini ya atau PPI ini ya. Ini objek pajaknya adalah penyerahan barang dan juga jasa yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan pengusaha gitu ya. Jadi atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian DPP-nya ini ya, dasar pengenaan pajaknya itu ya tentu kalau untuk penyerahan barang itu ya atas harga jualnya, kemudian untuk penyerahan jasa itu atas penggantiannya. Dan tarifnya berapa? Adalah 3% saja. Jadi masih kecil ini ya. Kalau sekarang kan tarif PPN itu kan 10% kan. Nah, ini tarif pajak peredaran ini masih 3% ya, karena dia baru penerapan gitu ya. Dan saat terutangnya adalah saat 1 tahun kalender gitu ya. Kalau sekarang itu kan saat terutangnya adalah per masa gitu kan ya. Jadi per masa untuk saat ini wajib pajak kan dia melakukan bahwa di setiap saat itu kan dia melakukan pemungutan ya. Kemudian kewajiban perpajakan itu kan setiap masa ya, dalam artian dia melaporkannya, menghitungnya, kemudian menyetorkannya itu kan dia dilakukan tiap masanya. Nah, untuk yang PPE ini pajak peredaran ini adalah setiap 1 tahun kalender gitu ya. Nah, di dalam PPE ini ada dualisme sistem pemungutan, yaitu untuk pengusaha yang tidak mampu menghitung sendiri ya, dan juga untuk pengusaha yang mampu menghitung sendiri. Antara yang mampu dan tidak mampu dibedakan gitu. Nah, untuk yang pengusaha yang tidak mampu menghitung pajaknya sendiri, maka pada awal tahun dia ditetapkan surat ketetapan sementara, SKP sementara. Kemudian pada akhir tahun diterbitkan surat ketetapan rampung. Rampung itu artinya selesai gitu. Selesai pada tahun tersebut gitu ya. Nah, pajak yang kurang dibayar nantinya yang pada rampung itu akan dikenai sanksi bunga sebesar 2% per bulan. Nah, ketika kita mempelajari mengenai sistem pemungutan pajak ya, tentu kita sedikit teringat gitu ya. Nah, ketika pajak itu ditetapkan di awal tahun ini ya, pada awal tahun ya, ini kita mengenal adanya stelsel fiktif atau anggapan. Kemudian untuk yang akhir tahun ya, akhir tahun ini kita mengenal adanya stelsel real ya. Nah, kemudian atas penerapan di mana awal tahun itu ditetapkan sementara, kemudian akhir tahun itu kemudian ditetapkan secara rampung, maka akhirnya ini menjadi stelsel apa? Campurannya. Ya. Ini kita sedikit flashback supaya kita tidak lupa mengenai stelsel pemungutan pajak itu ya. Nah, kemudian dualisme yang tadi ya, yakni antara pengusaha yang tidak mampu dan pengusaha yang mampu, ya. Kalau misalnya kita melihat pengusaha yang mampu ini, mampu menghitung sendirinya, maka dia bisa mengikuti SPT dan menyetor sendiri pajak yang terutang. Artinya tidak dibantu sama fiskus ya. Kemudian terhadap pajak yang kurang disetor diterbitkan tagihan susulan. Diterbitkan tagihan susulan dengan sanksi denda sebesar 200 juta rupiah. Dan ini kan jadi kasihan sekali ya untuk yang mampunya, mentang-mentang dianggap mampu terus sanksinya jadi 200%. Kalau sekarang sanksi yang 200% itu kan karena adanya indikasi tindak pidana ya, baik itu alfa maupun sengaja, kan nanti larinya ke sana. Cuman ini denda 200% ini sangat tinggi sekali. Nah, pajak peredaran itu bersifat kumulatif ya. Bersifat kumulatif sehingga secara tidak langsung akan menimbulkan pengenaan pajak yang berganda. Ya, karena dia secara kumulatif maka dia akan secara tidak langsung akan menimbulkan pengenaan pajak berganda. Berganda artinya adalah pada setiap stage-nya dia dikenakan pajak dan
akan pajak yang dipajaki kembali. Nah, maksudnya begitu. Misalnya begini ya, saya kasih contoh untuk yang katakanlah dianggap sebagai pajak yang berganda tadi. Misalnya perusahaan A menyerahkan katakanlah menjual barang gitu ya ke perusahaan B, kemudian perusahaan B menjual barang tersebut ke perusahaan C. Misalnya dari A ke B ini dia dijual 100, ya kan. Kemudian tarifnya kan dia 3% ya, 3%. Jadinya harga totalnya ya ini 103. Kemudian dari B ke C ini dia menjual katakanlah 120 ya, ditambah 3%. Nah, ini sama dengan berapa ya? 120 dikali 3%. Bentar. 123,6. Maksudnya berganda di sini adalah bahwa 3% sebelumnya ya, ini 3% sebelumnya. Di sini yang menjadi angka 300 ini kan nanti kan dikenakan lagi 3% lagi. Jadi tidak hanya sekedar value added-nya saja, tapi pajaknya ini yang merupakan pajak itu akan dikalikan lagi ke 3% lagi. Ya, itulah nama yang dimaksud dengan pajak berganda di dalam istilah sini ya. Bukan pajak berganda dalam istilah income tax ya atau PPh antar negara gitu ya. Itu sedikit berbeda ya. Nah, sini kan atas konsumsinya karena ini kan sama-sama terjadi di Indonesia ya. Kalau yang antar negara itu kan karena hak pemajakan antar negara yang berbeda gitu. Nah, terus pajak penjualan ya atau PPN. Tadi kan PPE ya. PPE itu hanya berlaku selama sekitar 9 bulan yang kemudian digantikan menjadi pajak penjualan. Nah, di sini pajak penjualan ini ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 51 ya. Nah, Undang-Undang Darurat ini kan ketika pemerintahan Indonesia itu sedang berganti ya. RIS itu ya, Republik Indonesia Serikat itu ya, ada pergantian di sana itu ya. Maka undang-undangnya pakainya undang-undang darurat. Objeknya apa? Objeknya adalah penyerahan barang oleh pabrikan dan jasa yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pengusaha. Kemudian dasar pengenaan pajaknya masih sama nih ya. Ini masih sama. Terus tarifnya, nah tarifnya ini macam-macam nih. Ada yang 0%, ada yang 1%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 20%. Dan mulai pajak penjualan ini adalah saat totalnya adalah 1 bulan kalender. Ya. Jadi kewajiban perpajakannya dihitungnya setiap bulan. Sebagaimana PPN yang saat ini itu juga dihitungnya juga per bulan gitu ya. Namun di dalam pajak penjualan ini juga ada dualisme pemungutan, yaitu bagi pengusaha yang tidak mampu dan juga bagi pengusaha yang mampu. Nah, untuk pengusaha yang mampu pada awal tahun ditetapkan ketetapan sementara, kemudian pada akhir tahun ditetapkan surat ketetapan rampung. Dan jika ada yang kurang setor maka dikenakan sanksi bunga 2%. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya nih, ini sama dengan PPE ya, PPE tadi ya, pajak peredaran ya. Kemudian untuk yang mampu menghitung sendiri, maka SPT-nya untuk menghitung dan minta sendiri pajak yang tertang. Dan dalam hal kurang disetor diberikan surat tagihan tambahan, ini mirip. Tapi sanksinya apa? Sanksinya 200%. Wow, tinggi sekali naik. Yang awalnya di PPE untuk yang mampu itu 200%, ini naik menjadi 400%. Dan atas pajak penjualan ini juga sama, bersifat kumulatif sehingga secara tidak langsung menimbulkan pajak yang berganda. Ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita lihat kembali bagaimana kelemahan di dalam undang-undang mengenai pajak penjualan tadi ya. PPN gitu ya, katakanlah PPN gitu ya, N kecil. Kalau di Jawa ini kan N kecil ini disebut sebagai N gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada N gitu, nggak ada, adanya N kecil. Nah, kita lihat kembali bahwasanya di dalam
pajak penjualan ini ada beberapa kelemahan. Di antaranya adalah sudah sering diubah sehingga sulit dipahami dan dilaksanakan. Kemudian adanya dualisme sistem penghutan pajak, yaitu self assessment bagi yang mampu dan official assessment system bagi WP non pembukuan. Nah, ini kan tadi yang tidak mampu tadi kan yang seharusnya campuran tadi. Kemudian menganut tarif yang majemuk atau multiple rate. Tadi ada banyak kali tarifnya, ada yang 0%, 1%, 2,5%, 5%, 10%, 20%, ada banyak sekali ya, sehingga membingungkan. Yang selanjutnya, dalam pelaksanaannya, secara tidak langsung menimbulkan pengenaan pajak berganda atau bersifat kumulatif, sehingga tidak netral, baik dari sudut pandang perdagangan di dalam negeri maupun internasional. Nah, oleh karena itulah, Indonesia melakukan tax reform ya tahun 1983 ini. Nah, tax reformnya ini kan ada banyak dia. Di tahun 1983 ini kan ada Undang-Undang Nomor 6 1983 ya. Ini kan KUP ya. Kemudian nomor 7 ini PPH. Nomor 8 ini kan PPN. Dan seterusnya 85 dan seterusnya. Nah, ketika di sini ini kan di tahun 1983 ini kan reform besar-besaran mengenai sistem perpajakan di Indonesia ya. Dan khusus untuk PPN ini, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 ini menggantikan Undang-Undang yang darurat tadi yang 1951 dari PPN menjadi PPN gitu ya. Nah, sebenarnya PPN itu apa sih? Gitu ya. Pajak pertambahan nilai itu apa? Nah, PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dihitung atas nilai tambah. Pajak konsumsi dalam negeri yang dihitung atas nilai tambah. Yang memisahkan kedudukan pemikul beban pajak dengan penanggung jawab penyetoran pajak. Memisahkan ini berarti kan tidak langsung ya. Dan menempatkan eksistensi objek pajak sebagai faktor dominan menimbulkan kewajiban perpajakan. Jadi fokus utamanya ini pada objek pajaknya. Objektif, tidak langsung, pajak dalam negeri, nilai tambah. Jadi kan kata kuncinya itu, pajak konsumsi dalam negeri based on nilai tambah, kemudian dia merupakan pajak yang tidak langsung dan pajak yang objektif. Ada 4 kata kunci dalam definisi PPN ini. Apa tadi? Pertama adalah konsumsi dalam negeri. Pajak konsumsi dalam negeri, kemudian atas nilai tambah, terus tidak langsung, dan pajak objektif. Yap. Ini kata kunci definisi PPN. Lihat lagi nih. Unsur-unsurnya, unsur PPN ya. Pajak atas konsumsi dalam negeri, kemudian pajak yang dimana pihak pemikul beban pajak berbeda dengan pihak penanggung jawab penyetoran. Ini tadi apa disebut sebagai tidak langsung. Kemudian dihitung atas value added atau nilai tambah, value added, dan kemudian objeknya yang difokuskan. Nah, maka nanti atas keempat unsur PPN ini dia akan mengkristal dalam legal karakter PPN. Ya, ini kurang lebih sama ya ini ya. Sebagaimana tadi ya, cuman kita akan melihatnya dari sudut pandang kristalisasi unsur-unsur dari PPN itu. Dimana yang pertama adalah dia merupakan pajak yang tidak langsung. Kemudian ya, yang kedua adalah pajak objektif. Yang ketiga, pajak dihitung atas nilai tambahnya dengan menggunakan
multi-stage levy, terus dia pakai indirect subtraction method, kemudian juga dia bersifat non-kumulatif, dan menggunakan tarif tunggal, serta dia merupakan consumption tax type VAT gitu ya. Nah, ada 7 ya untuk kristalisasi unsur-unsur PPN ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwasanya consumption tax itu kan ada 2 jenis ya, VAT dan juga GST. VAT ya ini PPN ini ya yang berlaku di Indonesia itu VAT ya. Kemudian untuk GST, Goods and Services Tax, kita contohkan adalah pajak atas penjualan atau pajak daerah ya. Misalnya pajak atas restoran itu kan consumption atas berlakunya atau atas pengenaan service dan juga lain-lain di restoran ataupun hotel. Dan di sana langsung dikali tarif tanpa ada mekanisme VAT out, VAT in gitu atau pajak keluaran, pajak masukan, tidak ada ya. Ada yang adalah semuanya adalah atas keluarannya saja. Kita lihat kembali ini ya. Bagaimana legal karakter PPN di Indonesia ini ya. Tentu kalau misalnya kita melihat legal karakter VAT antar negara bisa jadi dia berbeda-beda. Bisa jadi satu negara dengan negara yang lain itu berbeda karena VAT ini kan tadi kan pajak konsumsi dalam negeri ya, dan itu tidak ada kaitannya dengan pihak luar negeri gitu ya. Nah, secara umum seperti itu ya. Kita lihat kembali dan kita nanti akan membahasnya satu persatu mengenai legal karakter PPN di Indonesia ini. Yang pertama tadi apa tadi? Ya, pajak tidak langsung. Kemudian pengenaannya itu dengan menggunakan multi-stage levy, serta yang ketiga ini bagaimana cara kreditnya menggunakan indirect subtraction credit atau invoice method. Terus dia adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Selanjutnya di consumption tax tipe type VAT, tarif tunggal, kemudian dia bersifat non-kumulatif, dan dia merupakan pajak objektif. Ya, ada 8 legal karakter ya, tambahnya tadi ini ya, itu mengenai VAT ini. Ya, dari 8 legal karakter tadi, legal karakter PPN kita akan membahasnya satu persatu ya di sini ya. Nah, pertama adalah bahwa PPN itu merupakan pajak yang tidak langsung. Nah, pajak yang tidak langsung itu maksudnya adalah antara pihak yang membayar atau yang memikul beban itu berbeda dengan pihak yang menyetorkan pajaknya ya. Nah, di sini kita lihat di sini. Ini ada penjual nih ya. Penjual kemudian dia menjual barang dagangnya ke pembeli. Nah, pembeli inilah dia yang nantinya akan membayar PPN. Yang memikul beban atas adanya PPN ini. Kemudian pembeli ini kan dia nanti membayar harga atas barang tersebut plus PPN ya. Barang tersebut plus PPN-nya kepada penjual. Nah, penjual inilah yang nantinya dia akan menyetorkan pajak PPN-nya itu ke kas negara. Nah, jadi ada perbedaan antara yang memikul beban atau yang membayar PPN dan yang menyetorkan ini ya, distor. Menyetorkan ke kas negara ini. Nah, dalam hal misalnya ini ya, pembeli sudah membayar harga barang plus PPN-nya itu kepada penjual, maka sama halnya sebenarnya adalah pembeli sudah menyetorkan PPN ke kas negara. Karena nanti kewajibannya penjual itu tinggal menyetorkan saja. Nah, dalam hal penjual tidak memungut PPN ya dari pembeli, maka atas penyetoran PPN itu ke kas negara itu menjadi tanggung jawab penjual, bukan lagi tanggung jawab pembeli.
Nah, karena tanggung jawab pembeli kan di awal tuh ya, kalau misalnya penjualnya dia memungut PPN ya, bagi penjual dia sudah bagi pembeli maksudnya, bagi pembeli dia sudah melakukan kewajibannya, yaitu memikul beban PPN itu. Kalau misalnya penjual ternyata nggak mungut, tapi ternyata dia seharusnya mungut, maka penjual lah nanti yang harus bertanggung jawab untuk memikul beban tadi, sekaligus juga menyetorkan ke kas negara. Kemudian sifat yang kedua adalah PPN adalah pajak objektif. Ya, yang kedua. Nah, ini timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kalau nggak ada objek pajak, maka ya tidak ada PPN di sana, karena PPN itu sifatnya adalah objektif. Jadi dicari dulu objeknya, baru kemudian ditentukan siapa yang memikul dan menyetorkannya. Kemudian kondisi subjek pajak ini bukan faktor yang relevan secara langsung untuk dipikul sifat dari PPN-nya ini. Terus dia tidak memperhatikan asas keadilan pemungutan pajak, tidak memperhatikan asas keadilan, yang artinya mau dia kaya, mau dia miskin, kalau misalnya membeli barang yang sama, maka dia akan membayar PPN dalam jumlah yang sama. Baik itu orang kaya ataupun orang miskin, sama-sama bayar PPN dalam jumlah yang sama. Kalau dari sisi asas keadilan, tentunya kan dia melihat orang yang kaya tentu dia seharusnya dia membayar pajak yang lebih kan gitu kan ya. Maka di dalam PPN ini tidak melihat hal tersebut, itu adanya di PPh. Sehingga nanti ada dampak regresif ya, yakni kesenjangan beban pajak ini. Dan untuk mengurangi regresivitas PPN ini ya, maka bagi konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tidak tergolong mewah, maka bagi konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah ya, maka dikenakanlah adanya PPN BM, pajak penjualan atas barang mewah. Di samping adanya PPN ini. Ini kan untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu tadi ya, maka khusus untuk barang-barang yang dikonsumsi yang tergolong mewah dikenakan PPN BM, pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga ya, sekaligus keempat ini ya, sifatnya adalah multi-stage levy, namun dia juga non-kumulatif. Untuk memahami konsep dari multi-stage levy ini, kita akan memberikan example ya. Ini misalnya gini, dari pabrikan ya. Pabrikan dia menjual BKP ya, barang kena pajak ya. Contohnya ini ya, dengan harga jual misalnya 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah ini kan nanti kan kena PPN 10%. Ya kan? Ya ini sebesar 100.000 rupiah. Nah, bagi pabrikan nanti kan dia wajib memungut PPN ini. Nah, yang 100.000 rupiah ini, nah ini disebut sebagai pajak keluaran atau PK ini ya. Pajak keluaran atau PK. Sehingga bagi pabrikan ini nantinya PK ini ya, pajak keluaran ini, itulah PPN-nya yang akan disetor ke kas negara untuk pabrikan. Nah, kita melihatnya hanya dari start dari pabrikan ya. Tentu kalau misalnya dalam dunia real ya kan, tentu pabrikan dia beli bahan baku, direct material, indirect material, dan lain sebagainya gitu kan ya. Cuman kita untuk sementara kita abaikan dulu yang pembelian bahan bakunya itu. Kita abaikan dulu. Untuk simplifikasi pemahaman multi-stage levy ini ya. Kemudian pabrikan ini kan dia menjual barangnya, BKP-nya itu kepada pedagang besar ya kan. Nah, tadi pedagang besar ini kan dia ada dua unsur tadi ya.
harga beli ya, ini harga jual dari pabrikan ini ya kepada pedagang besar ini sama dengan harga beli bagi pedagang besar, yaitu sebesar 1 juta rupiah ya. Nah, 1 juta rupiah ini kan sebenarnya kan plus ini kan plus 100.000 kan, 100.000 rupiah ini ya. Namun dia tetap di split ya kan, harga belinya tetap 1 juta rupiah. Kemudian yang 100.000 rupiah ini menjadi pajak masukan. Nih, menjadi pajak masukan bagi pedagang besar. Gitu ya. Jadi 100.000 rupiah ini tidak hangus, tetap bernilai, yaitu menjadi sebagai pajak masukan. Kemudian pedagang besar ini kan dalam proses bisnisnya dia kan ada macam-macam kan ya, gudang misalnya atau ongkos transport, kemudian juga dia kalau misalnya menjual kembali kan dia ada margin keuntungan yang ingin didapat dan lain sebagainya. Nah, misalnya dia yang dari margin dan biaya yang tadi itu disebut sebagai nilai tambah nih ya. Katakanlah nilai tambahnya 300.000 gitu ya. Nah, ini kan jadinya ditambah nanti. Harga jualnya nanti akan menjadi 1 juta ditambah 300.000 sama dengan 1.300.000 ini. Ya, harga jualnya. Nah, atas harga jual ini yang kemudian ada penyerahan dari pedagang besar kepada pedagang pengecer ya ini ya. Sebesar senilai harga jualnya 1.300.000 ini kan kena PPN lagi ya kan, yaitu sebesar 10%. Ya. Kena PPN sebesar 10%. Nah, 10%-nya ini menjadi pajak keluaran. Ya. Jadi pajak keluaran itu ketika dia melakukan penjualan, itu pajak keluaran. Ketika dia melakukan pembelian, itu jadinya pajak masukan. Dalam hal keduanya itu ada PPN-nya gitu ya. Ini menjadi pajak keluaran, pajak pembelian itu dari sana asalnya. Nah, terus berapa yang disetorkan ke kas negara? Yang disetorkan ke kas negara itu adalah selisih antara PK, pajak keluaran, dan PM, yaitu 130.000 dikurangi 100.000 sama dengan 30.000 rupiah. Dan yang disetorkan kas negara ini ya hanya 30.000 rupiah itu saja, gitu ya. Jadi bukan lagi 130 tapi hanya selisihnya. Kenapa? Karena dia ada PM di sini. Dia ada PM. Sehingga hanya PK ya kan? PK dikurangi PM ini. Sama dengan 30.000. Itulah yang disetor ke kas negara. Nah, transaksinya adalah tadi pedagang besar menjual ke pedagang eceran. Nilainya adalah tadi 1.300.000. Ini ya. Sama ya. Harga jual dari pedagang besar sama dengan harga beli pedagang eceran. Sama. Terus angka yang tadi 130 ini menjadi PM, pajak masukan bagi pedagang eceran. Kenapa? Karena tadi kan pedagang eceran ini dia menjual dia membeli dari pedagang besar itu senilai 1.300.000 plus PPN-nya ini. Ya. Ya ini. Dia bayar, berarti dia bayar berapa tuh? Dia sebenarnya bayar 1.430.000. Ya. Tapi tetap di-split ya. Dari sini tetap di-split ya. Yang 1,3 itu adalah harga belinya, kemudian yang 130 itu nantinya menjadi
pajak masukan di sini bagi pedagang eceran. Terus sama halnya, namanya pedagang eceran kan juga ada biaya-biaya, kemudian juga ada margin keuntungan yang diharapkan gitu kan. Itu yang disebut sebagai nilai tambahnya. Nah, dalam hal misalnya nilai tambahnya adalah 200.000 ya kan, maka nanti harga jualnya menjadi 1.300.000 ditambah 200.000 sama dengan 1.500.000. Ketika pedagang eceran itu menjual ke konsumen atau konsumen akhir ini ya, ini tentunya juga dia ada PPN yang harus dia pungut sebesar 10%. Kali 10% kan sama dengan 150.000 ya, ini ya. Nah, 150.000 inilah akan menjadi PK. Dan jumlah yang disetorkan ke kas negara nanti adalah sama nih ya, selisih ya. Selisih antara PK dikurangi PM. Sama dengan Rp20.000. Ini yang nantinya akan disetor ke kas negara. Itu ya. Sebenarnya berapa totalnya? Kalau misalnya kita hitung totalnya, itu kan sama dengan ya 100 K tambah 30K ditambah 20K sama dengan 150K ya kan? Angka 150.000 ya, ini sebenarnya semuanya dibebankan kepada konsumen. Nah, ini lihat. Konsumen ini ya. Konsumen ini sebenarnya dialah yang membayar seluruh PPN-nya. Cuman dalam penerapannya dia dilakukan secara multi-stage levy gitu ya. Lihat nih, angka 150.000 itu kan sama dengan angka yang multi-stage ini ya. Stage 1, stage 2, stage 3 ini ya. Sebenarnya sama. Kemudian kenapa nggak langsung ini nggak usah itu misalnya yang pedagang besar, pedagang eceran ini nggak usah dia hitung langsung aja kena konsumen gitu ya. Nah, itu juga boleh-boleh saja sebenarnya, cuman Indonesia tidak menganut hal tersebut gitu ya. Dan maksudnya non kumulatif ini ya, ini tidak ada pajak yang beranak pajak berpajak gitu ya, istilahnya gitu ya. Udah kena PPN, kemudian dikenakan lagi PPN atas PPN, kan nggak ada nih, makanya dia non kumulatif. Ini lihat nih, antara yang katakanlah 1 juta ini ya, ini kan ada unsur PPN-nya ya, tadi pembelian ya, maka ini tetap di-split ya, yang harga beli sendiri, yang PPN sendiri, dan kemudian ini menjadi PM-nya, jadi berbeda gitu ya. Nah, oke, could we understand ya? Kemudian kita lihat nih, perbandingan antara pajak penjualan yang kumulatif dengan pajak pertambahan nilai non kumulatif. Ini PPN N kecil ya, pajak penjualan ya, dan pajak pertambahan nilai. Kita lihat di sini, kita lihat tadi ada pabrikan, kemudian ada pedagang besar, pedagang eceran, serta konsumen. Nah, kalau misalnya PPN-nya itu bersifat, pajak penjualan itu bersifat kumulatif, maka ketika di awal nih ya, harga jualnya tadi berapa tadi? Dari pabrikan ke pedagang besar kan 1 juta ya. 1 juta ini kena PPN, pajak PPN 100.000. Nah, ini langsung disetor kas negara sebesar 100.000. Kemudian harga belinya ini adalah total ya, antara harga jual yang 1 juta ini ditambah PPN-nya ini. Ini jadi total. Dan kemudian ada nilai tambah segini, terus harga jualnya menjadi 1.400.000. Ya, kan tadi nilai tambahnya tetap sama ya 300.000 ya, tapi karena harga belinya di sini adalah merupakan total,
maka harga jualnya menjadi 1.400.000. Kena lagi pajak penjualan. Ya. Ini yang disetorkan negara 140.000. Nggak ada PK, PM, nggak ada. Yang ada adalah PK semua. Pajak keluaran semuanya. Begitu juga dengan transaksi dari pedagang besar ke pedagang eceran itu ya. Nah, ini harga belinya juga sama nih, total 1.400.000 ditambah 140 sama dengan 1.540.000. Nilai tambahnya tetap sama nih ya, 200.000, sehingga harga jualnya menjadi 1.740.000. Ini yang nanti dijual ke konsumen akhir, sehingga ada pajak penjualan sebesar 1.174.000. Ini bersifat kumulatifnya adalah PPN yang dikenakan atas PPN kembali. Ya. Dan ini bersifat kumulatif. Sebenarnya kalau ini kan sebenarnya menguntungkan bagi negara sebenarnya kan ya. Jadi negara nantinya akan mendapatkan banyak uang di sini, yaitu 0,004 terus 1 400 ya, 404.000 ya sebenarnya. Negara mendapatkan 404.000. Adapun kalau misalnya yang non kumulatif ini, kita lihat ini ya, sebagaimana telah dijelaskan tadi step by stepnya, dari pabrikan ke pedagang besar ke pedagang eceran ke konsumen. Ini negara hanya mendapatkan kas ke negaranya sebesar 150.000 saja. Itu saja yang diperoleh oleh negara. Tapi kita melihat kenapa ini non kumulatif, karena negara juga mempertimbangkan dunia bisnis gitu kan ya. Maka tidak membebankan yang sebesar-besarnya gitu, tapi yang kiranya bisa juga menggulirkan roda perekonomian seperti itu. Kalau hanya melihat dari segi banyaknya uang yang didapat oleh negara, tentu mestinya pakainya pajak penjualan saja gitu, nggak usah VAT kan gitu kan, simple gitu kan ya, nggak usah pakai pengkreditan segala gitu kan ya. Tapi ya inilah yang ada di Indonesia saat ini, seperti itu adanya. Jadi saya menjelaskan apa adanya. Yap, kita lihat kembali di sini. Sistem pemungutan atas PPN itu kan berdasarkan nilai tambah gitu ya. Ini berarti yang ketiga ini ya, atas nilai tambah. Ya ini kalau misalnya kita melihat nilai tambah itu, kita lihat misalnya ada harga beli di sana, kemudian ada biaya-biaya, dan juga adanya laba yang diinginkan. Ini kan biaya-biaya nih. Dan juga ada laba yang diinginkan, itulah dia namanya nilai tambah. Itu ya. Jadi harga beli plus nilai tambah sama dengan harga jualnya. Gitu ya. Nah, nilai tambah ini terdiri dari biaya-biaya dan juga margin laba yang diharapkan. Dan atas nilai tambah ini ya, ini ada 3 metode nantinya untuk menghitung PPN-nya. Yang pertama adalah dengan subtraction method, kemudian indirect subtraction method atau credit atau invoice method, dan yang ketiga adalah addition method. Gitu ya. Untuk PPN itu sendiri yang di Indonesia ini menganut indirect subtraction method atau credit or invoice method gitu ya. Bukan subtraction method atau addition method, tapi indirect subtraction or credit or invoice method. Pada slide sebelumnya itu ada 3 metode penghitungan ya, or calculation method ya. Subtraction method,
kemudian ada indirect subtraction method, serta yang ketiga tadi ada addition method. Ya, gini ya. Nah, tadi kita di sebelumnya kan ada pembelian plus biaya margin sama penjualan. Dalam hal addition method ini dia hanya menghitung biaya dan margin labanya saja. Itulah yang langsung dihitung dalam addition method. Nah, sekarang adalah subtraction method dan juga indirect subtraction method. Dalam metode subtraction method, ini langsung harga jualnya berapa, ini ya. Kemudian harga belinya berapa. Nah, harga jual dikurangi harga beli itu disebut sebagai DPP yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk PPN-nya. Contohnya misalnya harga jualnya tadi 1.700, kemudian harga belinya 1.000, maka DPP-nya adalah 700. Sehingga PPN 10%, maka 10% dikali 700 sama dengan 70. Ini adalah PPN yang terutangnya. Ini menggunakan subtraction method. Artinya langsung dikurangi. Harga jual dikurangi harga beli, itulah yang menjadi DPP. Kemudian untuk yang indirect subtraction atau invoice atau credit method, ini harga jual, misalnya tadi adalah 1.700 ya, kena PPN dulu. Ya. Kena PPN 10% sama dengan 170. Ini nanti menjadi PK ya. Adapun harga belinya ini ya 1.000 ya. Ini juga ketika dia membeli itu juga kena PPN sebesar 10%. Hingga menjadi 100. Nah, yang akhirnya kita sebut atau kita namakan menjadi pajak masukan. Nah, atas pajak keluaran dikurangi pajak masukan, ini sama dengan 70, inilah yang nantinya akan di-store ke kas negara. Adapun untuk yang addition method, sebagaimana dijelaskan tadi, dia hanya menghitung dari biaya-biaya ini ya, plus marginnya. Nah, kalau misalnya laba usaha ini kan kalau nggak dipisahkan saya seperti biaya plus margin gitu kan agak janggal nantinya. Jadi biaya-biaya plus margin. Itulah namanya menjadi DPP bagi metode untuk addition method. 10% sama dengan 70. Ya, ini cara pemahaman mengenai metode penghitungan dalam PPN yang secara simpelnya. Nah, mana yang lebih mudah sebenarnya gitu kan ya. Tentu kalau misalnya saya secara pribadi, ketiga-tiganya nggak mudah. Karena dia kan tetap menghitung ya kan, menghitung DPP-nya. Perlu ada penambahan, pengurangan dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari konsep-konsep ini, yang nantinya akan pembebanan secara administrasinya sangat tinggi adalah PPN kita yang menggunakan metode indirect subtraction atau invoice atau credit method. Karena dia harus taat taat administrasi ya. Artinya kalau misalnya ada harga beli dan kemudian juga di sana ada PPN, tentu nantinya akan menjadi PM dan itu harus diadministrasikan. Kalau misalnya ternyata belinya nggak ada PPN-nya, tentu juga nol jadinya. Atau kalau misalnya ketika belinya PPN-nya ternyata juga entah kemana, nggak distorkan juga bisa jadi nggak diakui nantinya.
Di sini kita tidak belajar mana yang lebih mudah diterapkan, tapi theoretically ini adalah mengenai metode penghitungan PPN ya, N besar ya, bukan pajak penjualan tapi PPN ya, pajak pertambahan nilai. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Ya, sehingga PPN ini bukan pajak atas kegiatan bisnis. Bukan. Ya. Karena pemikul beban pajaknya adalah konsumen. Ya, sehingga dia bukan atas kegiatan bisnisnya. Terus PPN menganut destination principle. Ya, ini pajak dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa di mana dia akan dikonsumsi. Nah, dalam hal menyangkut arus lalu lintas atau batas wilayah negara atau cross border area, maka tempat konsumsi atau manfaat atau tempat untuk pemanfaatan merupakan faktor dominan yang menimbulkan adanya utang pajak. Jadi misalnya ini ada luar negeri, ini adalah Indonesia, maka nanti definisi dari ininya ini yang akan yang sangat merah gitu ya, yang sangat penting bagi pemajakannya nanti. Nah, kita akan nanti belajar selanjutnya ya, bahwa definisi batasnya ini kan nanti jadi batasnya daerah pabean gitu ya. Istilah PPN gitu ya. Adalah daerah pabean. Dan daerah pabean itu tidak selalu sama dengan batas negara. Tidak selalu sama. Terus kita lihat kembali ya bahwasanya tadi PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri ya. Misalnya ini kita anggap saja ini adalah batas dengan batas daerah pabean adalah sama dengan batas negara gitu ya. Jadi kita untuk mempermudah pemahaman kita. Misalnya gini, transaksi satu gitu ya. Ada impor ya, barang ya, dari luar negeri ke Indonesia. Tentu ini langsung kena PPN. Gitu ya. Kemudian kita contoh kembali misalnya ada suatu produk yang bernama bata ya. Entah batu bata atau sepatu bata atau bata yang lain gitu kan ya. Ketika bata ini ya menjual produknya di dalam negeri ya, ini dalam negeri ya. Ini dalam negeri. Ini luar negeri ya. Ketika Bata itu menjual produknya di dalam negeri, maka otomatis kena PPN. Karena tadi PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Kemudian Bata lagi. Bata mengekspor ke luar negeri. Maka atas ekspor ini yang mengkonsumsi adalah luar negeri gitu kan ya. Maka di Indonesia tidak kena PPN. Di Indonesia tidak kena PPN. Ini konsep dasarnya, konsep dasar dari sebagai pajak konsumsi atas dalam negeri. Nah, ketika nanti di luar negeri itu ya tentu sesuai dengan peraturan perpajakan yang di luar negeri tersebut sesuai dengan negaranya. Dan sesuai dengan negara nanti kan di luar negeri ya ada harga impor, kemudian ada PPN impor, terus nanti ada VAT di dalam negerinya nanti. Nah, ketika Bata ini misalnya ini, dia ketika dalam memproduksinya, ya kan, dia ada kulit, ada box, ada JKP, ya. Ini tentu nantinya bisa dikreditkan atas pembelian-pembelian tadi ya. Nah, kalau misalnya PPN-nya itu tidak bisa dikreditkan, maka dia bisa menjadi biaya, bisa dibebankan gitu ya. Nah, atas dari ini kan produksi nih, produksinya di Indonesia ya.
PPN-nya juga bisa dikreditkan. Kalau misalnya nggak dikreditkan, dia menjadi biaya. Maka nanti akhirnya menjadi harga ekspor atau harga jualnya. Dimana tadi tidak kena PPN. Karena itu bukan dikonsumsi di Indonesia, tapi dikonsumsi di luar negeri. Ya ini ya. Terus yang selanjutnya nih ya. Kalau misalnya bata ini ya, dia ada PPN, masukan dari pembelinya, dari beli kulit, beli box, ada JKP juga gitu kan, jasa kena pajak. Misalnya dia meng-hire perusahaan lain atau yang menjadi tim ahli gitu kan ya. Nah ini kalau misalnya dia bisa dikreditkan juga, maka kalau sudah dikreditkan dia nggak bisa menjadi biaya. Jadi antara biaya atau dikreditkan ini hanya pilih aku atau dia. Pilih dikreditkan atau pilih dibiayakan. Nggak bisa dua-duanya. Kau harus pilih aku atau dia. Gitu. Nah, di Indonesia ini ya, dalam hal ekspor dikenai dengan tarif PPN 0% ya, maka PPN atas perolehan BKP atau JKP dapat dikreditkan oleh pabrik sepatu bata. Maka tidak perlu dibebankan sebagai biaya sehingga tidak masuk dalam harga ekspor. Kemudian harga sepatu bata produksi Indonesia bebas dari unsur PPN Indonesia sehingga memiliki daya saing dengan harga sepatu bata merek lokal. Itu pilihannya, bisa dikreditkan atau tidak bisa dikreditkan. Kalau misalnya dia bisa dikreditkan, maka dia tidak boleh dibiayakan. Kalau ternyata tidak bisa dikreditkan, maka dia bisa menjadi biaya. Seperti itu ya. Nah, defaultnya bagaimana untuk yang PPN ini? Defaultnya dia adalah kalau sepanjang bisa dikreditkan, maka dia harus dikreditkan sepanjang bisa dikreditkan. Kalau ternyata nggak bisa dikreditkan, baru dibiayakan. Itu secara default. Yang kelima, PPN merupakan consumption type VAT gitu ya. Nah, di sini kita melihat mengenai atas consumption tax ini ya. Dia ada gross product type VAT, tentang VAT-nya ini sendiri. Ada gross product type VAT, yaitu biaya pembelian barang modal tidak dapat dikurangkan dari DPP. Biaya pembelian barang modal tidak dapat dikreditkan. Ini untuk gross product VAT. Untuk consumption tax VAT, biaya pembelian barang modal dapat dikurangkan seluruhnya dari DPP. Ya. Adapun untuk net income type VAT, ini biaya pembelian barang modal dikurangkan dari DPP sebanding dengan penyesuaiannya. Ini perbedaan antara perlakuan VAT based on gross product type, consumption type, sama net income type. Terus, sisi positif consumption type VAT apa nih? Yang pertama, karena tadi pembelian barang modal itu bisa ya kan, bisa dibiayakan tadi ya. Ini maka dia membantu likuiditas perusahaan. Kemudian dia juga bisa menunjang iklim investasi yang sehat karena bisa dikreditkan tadi. Terus mendorong pengusaha secara berkala melakukan regenerasi barang modal, ya. Dan yang ketiga, tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda. Jadi kan enak nih untuk yang sisi consumption type VAT gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme pemungutan PPN ini ya? Kalau misalnya kita pelajari tadi ya, yang dari pabrikan, kemudian dari dijual kepada pedagang besar, kemudian pedagang besar menjual kepada pedagang eceran atau pedagang kecil, kemudian pedagang eceran dijual kepada konsumen akhir, gitu kan ya.
Dan mekanisme pemungutan PPN ini, sekali lagi kita mengenal adanya PK dan juga PM gitu ya. Misalnya nih, ini contoh yang lainnya. PKPA menjual BKP atau JKP kepada PKPB. Dan nantinya PKPB akan menjual BKP atau JKP kepada PKPC. Nah, di sini PKPA ini menjual BKP atau JKP senilai harga jualnya 1 juta. Dan atas 1 juta ini ada PPN sebesar 100.000. Gitu ya. Sehingga harga penyerahannya adalah 1 juta plus PPN 100.000 sama dengan 1.100.000. Nah, itu ya. Yang 100.000 ini menjadi PK bagi PKPA, sekaligus juga nantinya akan menjadi PM bagi PKPB. Itu ya. Kemudian kita hitung misalnya PKPB kemudian menjual kepada PKPC. PKP itu pengusaha kena pajak ya. Nilainya sebesar 1.200.000 rupiah. Tentu dia nanti akan memungut PPN 10% sebesar 120.000. Dan harga sehingga penyerahannya adalah 1.200.000 plus 120.000 sehingga total penyerahannya 1.320.000. Ini total penyerahannya. Dan nilai ini 120.000 ini nanti menjadi PK bagi PKPB. Sekaligus menjadi PM bagi PKPC. Gitu ya. Nah, untuk yang penghitungan PPN PKPB ini kan tadi PK dikurangi PM ya. PK-nya 120.000, PM-nya 100.000, sehingga yang disetor ke kas negara hanya 20.000 yang disetor kas negara oleh PKPB tentunya. Ya. Kalau yang disetor oleh PKPA ini karena dia PM-nya nggak punya, maka ya yang disetor ya segini. 100.000-nya itu. Kalau PKPC bagaimana? Berapa yang disetor? Ini belum tahu dia akan jual berapa ini. Ya. Nggak tahu jual berapa. Terus kalau misalnya ini hanya sebagai pembelian saja, belinya dari PKPB dan nanti digunakan sendiri tetap bisa dikreditkan. Sebesar 120.000 itu bisa dikreditkan oleh PKPC gitu ya. Nah, metode yang ini yang disebut sebagai indirect subtraction method atau invoice method gitu ya, atau credit method. Adanya PK dan PM. Kita lihat lagi dasar hukum dan nama Undang-Undang PPN ini ya. Tadi dijelaskan bahwa dasar hukum PPN ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dan dia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang pertama adalah di tahun 1994 ya ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 mulai berlaku 1 Januari 1995. Nah, ini perubahannya adalah di pasal 1 sampai dengan 17 tidak berurutan gitu ya. Kemudian ada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mulai berlaku tahun 2001. Ini kurang lebihnya adalah pasal 1 sampai dengan 16C yang tidak berurutan. Jadi perubahannya itu enggak semuanya berubah, itu enggak.
tapi hanya pada poin-poin tertentu ditambahkan atau dihapus, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian perubahan yang ketiga dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 mulai berlaku 2010 ini. Ini pasal 1 sampai dengan 16F tidak berurutan juga. Jadi ya yang mana yang mau diubah gitu ya, sama dengan yang sebelumnya. Dan yang terakhir ini dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ya. Saya kadang agak susah menyebutnya karena dari awal kan dia namanya Cilaka gitu ya, Cipta Lapangan Kerja gitu ya. Kemudian berubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ini perubahannya hanya bukan undang-undangnya yang berubah, cuman penyebutan nomenklatur namanya saja yang ketika di masih RUU ya kan, RUU awal dengan RUU yang terakhir-terakhir itu yang berubah. Cuman kalau undang-undangnya hanya sama gitu, belum ada perubahan sampai saat ini ya, karena kan masih baru ini 2 November 2020 ini ya, baru mulai berlakunya ini. Terus di sana juga sama ya, pasal 1A sampai dengan 13 tidak berurutan. Dan pasal 18 ada peraturan peralihan. Kemudian pasal 19 hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang PPN tersebut dapat diatur dengan PP gitu ya. PP peraturan pemerintah yang tanda tangan ya Presiden. Terus di pasal 20 ini juga disebutkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Jadi nama UU PPN itu UU PPN 1984 gitu ya. Bukan UU PPN 1983 atau 1985 bukan, tapi tetap UU PPN 1984 meskipun telah mengalami perubahan beberapa kali tadi, tapi namanya tetap sama. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat dia mulai berlaku 1984 kemudian diundur kan tadi kan jadi 1985 April kan ya. Tetap namanya sama. UU PPN 1984 meskipun di dalamnya ada PPN dan juga PNBM gitu ya. Namanya tetap. Ini kayak lagunya I aja nih. Ada satu nama. Enggak, just kidding. Nah, kalau kita lihat kembali ya ini ya di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 ini ya mengenai perubahan ketiga ya. Ini juga perubahan saja gitu ya. Tentang perubahan ketiga, bukan tentang pajak pertambahan nilai gitu ya. Dan itu yang berubah itu hanya sedikit gitu ya perubahannya ya. Hanya 2 pasal yang terus menggunakan angka Romawi ya. Kemudian pasal-pasal yang terus menggunakan angka Arab, pasal 4, pasal 8, pasal 16E, 16F tetap sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, terus di undang-undang yang tadi lebih detail mengenai 42 tahun 2009 yang adanya perubahan tadi ya. Itu seperti ini gitu ya. Cuman ini sangat penambahan-penambahannya ya tidak terlalu banyak ya. Dan nanti yang akan kita pelajari selanjutnya itu kurang lebih juga sama. Karena di Undang-Undang Omnibus Law sendiri kita akan membahasnya secara terpisah dan perubahannya pun nggak banyak-banyak amat gitu. Ya, kita lihat di sini perkembangannya dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 ini kemudian dikeluarkan PP Nomor 22 tahun 85, kemudian ada perubahan di 94, ini juga langsung keluar juga PP-nya. Terus yang undang-undang yang 18 2020 keluar juga PP-nya. Undang-undang yang 42 tahun 2009 juga keluar PP-nya. Adapun yang UU Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tadi, ini juga sudah keluar PP-nya. Gitu ya. Oke, guys. Demikian mungkin chapter 1 ya, cukup banyak. Ini saya jadikan satu video saja per chapternya. Dan semoga bisa disimak dan dipahami. Kalau misalnya
kurang paham, bisa ditanyakan dalam komen atau bisa dengan dalam kelas, atau bisa dibaca-baca kembali, didengarkan kembali penjelasan saya. Thanks for watching, dan bagi yang belum subscribe, please subscribe this channel. Terus bagi yang sudah subscribe, please as well to comment or like or share this channel. Thank you very much.